Oke, yuk sama-sama kita berdoa ya. Siapkan hatinya, kita akan dengarkan pengajaran lagi. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami kembali bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami semakin hari semakin haus akan kebenaran-Mu dan pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dan perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Kami semakin merasakan kehangatan cinta-Mu. Kami semakin merasakan melekatnya hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Perlahan-lahan kami melihat terang kemuliaan-Mu. Perlahan-lahan kehidupan kami yang kelam beranjak berubah Tuhan. Karena pikiran kami pun saat ini sudah fokus dengan Tuhan. Pikiran kami pun sekarang sedang terarah dalam kerajaan surga. Dan saat ini pun kami ada dalam kemuliaan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini pun kami buka hati kami lebar-lebar untuk boleh menerima firman dan pengajaran itu. Sebab di dalam pengajaran-Mu Tuhan ada tuntunan yang membawa kami perlahan-lahan semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan di saat kami semakin dekat kepadamu, satu persatu segala masalah, sakit penyakit yang selama ini menempel di dalam hidup kami, perlahan-lahan satu persatu tanggal secara tersendiri, lepas secara tersendiri dalam nama Yesus. Karena kegelapan tidak akan tahan dalam terangnya ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami rindu Tuhan firman dan pengajaran-Mu menuntun kami dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa dunia ini penuh dalam kekelaman dan kegelapan. Tapi kami bersyukur ada terang firman-Mu yang akan menerangi langkah kaki kami sehingga kami tidak akan terjatuh. Terima kasih Tuhan. Kami siap diubahkan. Kami siap Tuhan Yesus dibentuk. Kami siap Tuhan Yesus untuk diproses oleh pengajaran demi pengajaran yang Engkau sampaikan. Terima kasih Bapak yang baik. Satu hal yang kami tahu, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Begitu luas dan lebar dan dalamnya hikmat-Mu Tuhan, tak terselami oleh manusia. Tapi di sini Engkau nyatakan cinta-Mu kepada anak-anak-Mu semua. Engkau nyatakan isi hati-Mu. Dan Engkau ingin Tuhan Yesus lebih dekat, lebih melekat dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Pastor Daud siap Tuhan untuk kembali bertugas menyampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu ya Bapak yang baik. Tuhan terima kasih banyak buat berkat pengurapan itu. Dan kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan semua yang ada di dalam hati-Mu. Tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan dan urapi hamba-Mu. Segala apapun yang kupakai Tuhan, seluruh hidupku, tubuh, jiwa, rohku, mulut, bibir, lidah hamba-Mu, semuanya kuduskan, layakkan Tuhan, agar semuanya jadi berkat dan semua kami persembahkan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya rindu dan siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya hari ini hari Kamis ya, hari Kamis. Haleluya. Kembali kita akan mendengarkan pengajaran ya mengenai intim. Haleluya. Diawali dengan kata kenalan dengan mengenali, ternyata itu jauh banget bedanya. Amin. Haleluya. Yang pasti keintiman tidak akan pernah terjadi, amin. Keintiman tidak pernah terjadi kalau tidak ada yang namanya mengenali. Ada banyak orang mencoba untuk menikmati keintiman, tapi cuma sebatas kenalan, amin. Itu akan merugikan masing-masing. Ya, sudah beberapa hari ini kita bahas tentang intim Bapak Ibu, tetapi dari awal kita sudah belajar, ada banyak orang memulai. Saya contohkan dalam berumah tangga biar lebih dekat, amin. Ada banyak orang memulai berumah tangga tidak dengan yang namanya mengenali lebih lagi, tapi cukup dikenalan saja. Baru di fase kenalan, itu langsung mengambil langkah untuk mencoba menikmati yang namanya hubungan intim menjadi suami istri. Akhirnya banyak orang yang menghadapi masalah dan dilema, dan tidak jarang mereka akhirnya pisah. Kenapa?
Karena terkaget-kaget Bapak Ibu. Aku baru tahu, kenapa enggak dari dulu ya? Aku baru tahu sekarang ternyata suami saya itu begini. Serius Bapak Ibu. Ya, ada banyak loh. Ini bukan awam, banyak sekali. Akhirnya banyak istri-istri kecewa. Amin. Terlihat dari profil suaminya itu gagah dan ganteng. Gagah dan ganteng. Mapan, berhasil. Sayangnya dulu tidak dikenali lebih dalam. Akhirnya ketika sudah menjadi suami istri Bapak Ibu, baru istrinya tahu bahwa suaminya itu tanda kutip. Tahu ya maksudnya, tanda kutip. Kenapa enggak saya dari dulu? Salah siapa gitu ya? Salah siapa? Sebaliknya juga sama. Karena hanya lihat penampilan sebatas kenalan, ada suami-suami nekat ngelamar perempuan. Haleluya. Tanpa menyelami lebih dalam lagi. Begitu sudah langsung menjadikan dia menjadi pasangannya, begitu sudah jadi, barulah tahu aslinya perempuan itu seperti apa. Terkaget-kaget Bapak Ibu. Kenapa enggak dari dulu saya tahu salah siapa? Haleluya. Amin. Dan itu sebabnya saya katakan, kalau hanya cuma sebagai level di kenalan, amin, maka keintiman itu tidak akan bisa didapatkan. Itu cuma hanya di permukaan Bapak Ibu. Haleluya. Jadi biar kita bisa menikmati yang namanya keintiman, maka kita harus mengenali, mempelajari, amin, lebih dalam lagi siapa orang yang mau kita dekatin itu. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan itu menikmati sekali, amin. Tuhan itu menikmati sekali kalau anak-anaknya, kita ini yang dijadikannya putri Sion, yang dijadikannya adalah mempelai wanitanya Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sangat suka sebenarnya, amin, untuk kita ini menyelidiki dia. Kita sudah belajar kemarin bagaimana akhirnya banyak orang-orang mengundurkan diri, terkaget-kaget setelah tahu Yesus itu seperti apa dan siapa dia sebenarnya. Terkaget-kaget. Ada banyak orang merapat datang kepada Yesus, ya, yang akhirnya disekak sama Tuhan Yesus. Kamu mencari saya karena kamu sudah selalu kenyangkan saya bikin. Ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, motivasinya hanya satu, kenyang. Motivasinya hanya satu, berkat. Haleluya. Saya tidak alergi dengan khotbah berkat. Saya selang-selingin kalau saya mengajar dan berkhotbah, ada cerita berkat di situ. Tapi ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, itu yang motivasinya cuma berkat, cari tangan Tuhan. Tuhan gak suka Bapak Ibu, Tuhan gak suka. Haleluya. Amin. Makanya ada banyak orang juga yang akhirnya minta bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak dijawab sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu motivasi orang itu. Datang kepada Tuhan cuma cari tangan Tuhan, bukan cari wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tidak dikatakan carilah tangannya. Sementara orang-orang datang kemana-mana, ke gereja, ke persekutuan, amin, ke komsel dan segala-galanya. Begitu ibadah yang pertama sekali yang dia cari itu adalah tangan Tuhan. Berkati aku Tuhan, berkati dan berkati dan berkati. Enggak salah kita minta berkat kalau kita lebih mengutamakan cari wajah Tuhan. Amin. Ketika kita cari wajah Tuhan, wajah itu rupa, wajah itu pribadi, wajah itu aslinya Tuhan. Amin. Haleluya. Orang kalau nggak lihat wajah, bagaimana mau lihat profilnya Bapak Ibu? Kalau lihat tangan orang bisa sama 5 jari, tapi dari wajah itu orang tahu, oh ini Pak Daud, oh ini yang namanya Bapak ini. Orang jadi tahu Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan rindu kita ini, amin. Sebenarnya dia senang sekali kalau ada orang-orang yang terus cari wajah Tuhan. Sebenarnya cari wajah Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Tidak menakutkan.
Amin. Wajah Tuhan itu pribadinya Tuhan. Jadi kalau kita ingin lebih kenal dengan Tuhan, ingin tahu pribadinya dia, justru Tuhan itu suka pamer Bapak Ibu. Suka pamer dia. Semakin kita cari wajah Tuhan, dia tuh kepingin show up gitu loh. Kepingin dia buktikan, ini aku Tuhan gitu loh. Amin. Tapi kita kadang-kadang gak mengerti. Kadang-kadang kita gak tahu apa sih kesukaan Tuhan. Nah kalau kita datang kepada Tuhan cuma hanya cari tangannya, berkatnya. Tuhan lama-lama dia enggan gitu loh. Ah kamu datang sama saya, kamu cuma numpang makan gitu loh. Ya khotbah yang kemarin kita belajar itu. Kamu cari saya kan karena kamu mau makan kan? Kamu cari saya, kamu karena lapar sekarang kamu mau kenyang, biar kamu kenyang kan? Gitu. Kamu gak pernah mau memuaskan aku. Kamu gak pernah mau istilahnya menunjukkan bahwa kamu itu cinta sama aku. Kamu gak pernah mau tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar percaya dan yakin kepada aku. Yesus bilang begitu Bapak Ibu. Jadi wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan itu pribadinya Tuhan. Nah pribadi Tuhan itu banyak, maksudnya dari segala semua aspek dia bisa tunjukkan itu pribadinya. Salah satu kemahakuasaan Tuhan itu pribadinya dia. Maha kuasa itu pribadinya dia. Tapi apakah kita sudah mengalami kemahakuasaan Tuhan itu? Jangan-jangan memang gak pernah. Apakah kita sudah merasakan kemahaadilan Tuhan itu? Jangan-jangan juga gak pernah. Kalau memang kita sudah mengerti siapa Tuhan itu sesungguhnya. Amin. Siapakah pribadi Yesus itu yang disebut maha kuasa, maha adil, maha hadir. Amin. Maka kita itu pasti dekat sama Tuhan, intim. Haleluya. Masalahnya kita nggak pernah kan mau coba, aku mau ingin tahu pribadi Tuhan gitu. Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Makanya Allah kasih gelar sama Daud itu adalah hambaku yang berkenan di hadapanku. Itu Daud. Sangat tahu Daud itu hatinya Tuhan seperti apa. Sangat tahu. Makanya Daud ini kalau kita lihat dia berdoa di kitab Mazmur, mulutnya itu lemes. Lemes sekali mulutnya itu kalau Daud itu. Bukan kasar, tapi Tuhan suka pula dengan orang yang begitu. Yang jujur, asli keluar dari hati anak-anaknya. Tuhan suka, enggak basa-basi, enggak munafik gitu loh. Amin. Nah pasangan yang romantis, pasangan yang intim itu harusnya seperti itu. Nggak ada kemunafikan. Aslinya ditunjukin. Itu yang namanya sebenarnya intim Bapak Ibu. Aslinya ditunjukin. Kalau pasangannya bisa terima aslinya dia, pastilah akan bahagia Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Nah pagi hari ini saya kasih judul buat kita semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Asik kan Bapak Ibu, tak kenal maka nggak sayang. Haleluya. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat itu. Tidak kenal maka tidak sayang. Itu betul. Kadangkala ini kan kita cuma ngotot-ngotot di mulut doang kan. Makanya saya bilang ada orang memaksakan dirinya seperti orang yang beriman, tapi kita nggak kenal Tuhan. Bagaimana Tuhan mau sayang sama kita dalam keintiman itu? Itu berlaku juga untuk Tuhan. Amin. Tapi kalau ada orang yang bisa mengenali Tuhan seperti Daud, Daud itu enggak takut Bapak Ibu. Enggak takut, dia percaya betul bahwa Tuhan itu ada di dalam dia. Dia percaya betul Tuhan itu menyertai dia dimanapun dia berada. Enggak gentar, enggak takut dia Bapak Ibu. Amin. Jadi dalam hubungan suami istri kan itu yang saya bilang kemarin. Ketika suamimu jauh daripadamu pun engkau tidak takut. Karena engkau sudah tahu siapa suamimu itu sebenarnya. Engkau tidak akan takut sekalipun kau ditinggalin sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Engkau yakin betul suamimu itu adalah seorang yang setia kepada istrinya. Dari mana engkau tahu? Karena engkau sudah kenali pribadinya dia. Haleluya. Nah kadangkala Bapak Ibu Tuhan itu menunjukkan pribadinya dia kalau dia sedang bermain-main sama anak-anaknya. Kadang-kadang kita yang ketakutan Bapak Ibu. Kita yang ketakutan kadang-kadang.
Mengenali pribadi Tuhan itu bukan hanya di suasana yang tenang saja. Kadang-kadang Tuhan menyatakan dirinya di situasi yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Amin. Tuhan kadang-kadang memperkenalkan dirinya bukan hanya karena situasi yang enak-enak saja. Kadang-kadang Tuhan menyatakan dirinya di situasi yang tidak enak. Kadang-kala kita lari, kadang-kadang kita tolak. Padahal Tuhan sedang bermain-main dengan anak-anaknya. Amin. Kita merasa ngeri, Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada anak-anaknya dengan caranya dia. Kitanya yang belingsatan, kitanya yang benar-benar gemeteran, kitanya yang gak berani. Haleluya. Padahal Tuhan sedang bermain-main dengan anak-anaknya. Biar anak-anaknya kenal betul, ini loh bapakmu itu nak. Ini loh aku loh itu. Ini loh dia. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Percayalah kepadaku. Tapi banyak orang gak bisa mempercayainya. Banyak orang gak sanggup untuk beriman dengan dia. Serius ini Bapak Ibu. Amin. Bapa kita di surga itu kadang-kadang memperkenalkan dirinya. Biar kita semakin banyak tahu. Amin. Kadang-kadang kita yang nggak kuat Bapak Ibu. Sering sekali kita berharap kita kenalan sama Tuhan. Kita ingin lebih mengenali dengan Tuhan itu hanya sebatas diberkati. Bapakku itu adalah Allah yang memberkati. Cuman segitu doang. Jadi kita cuman kenalan itu cuman di servis doang. Makanya saya bilang dari awal banyak rumah tangga, amin. Akhirnya hancur. Kenapa? Memulai rumah tangga dan mencoba menikmati yang namanya hubungan intim suami istri. Haleluya. Itu cuma sebatas kenalan doang. Yang baik-baik, yang enak-enak doang Bapak Ibu. Langsung saja dipinang, langsung saja dilamar. Setelah menikah babak belur. Tahu aslinya. Tuhan itu kadangkala dia tunjukkan aslinya, kitanya yang nggak kuat Bapak Ibu. Kitanya yang tolak, Tuhan saya nggak mau yang ini. Kita bilang begitu. Kira-kira Bapak Ibu paham? Tuhan sedang memperkenalkan pribadinya itu Bapak Ibu. Tidak selalu seperti yang kita pikirkan yang enak-enak. Kadangkala yang tidak enak, yang mengerikan pun Tuhan tunjukkan. Maksudnya ini loh aku anakku. Tapi kita udah belingsatan. No. Kita tolak Bapak Ibu. Padahal Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ngerti nggak bahasa itu Bapak Ibu? Itu artinya di tengah-tengah yang menakutkan itu pun Tuhan ada, seperti murid-murid Yesus itu melihat Yesus berjalan di atas air. Ada amin ya? Haleluya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita, Bapak Ibu semuanya mau disayang Tuhan, belajarlah mengenali Tuhan dalam segala hal. Jadi bukan hanya karena atas berkat Bapak Ibu. Ini pengajaran ini sudah cukup berat. Kemarin sampai banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri dari Tuhan. 6. Kenapa? Karena enggak kuat untuk mengikut Yesus. Saya tidak menjabarkan tentang harus mati dan menderita, bukan. Mengenali pribadi Yesus itu butuh yang namanya iman yang kuat. Sekali lagi, kadangkala Bapak kita itu ingin bermain-main dengan anak-anaknya, garis bawahi bermain-main, sambil memperkenalkan pribadinya. Amin. Tuhan itu kadangkala mempermainkan, mengajak anak-anaknya bermain di alam pikiran yang biasa. Oke. Tapi kadangkala Allah itu juga, amin, ingin mengajak anak-anaknya bermain-main sambil memperkenalkan dirinya. Di dalam dimensi yang gak masuk akal gitu loh. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Di dalam dimensi yang gak masuk akal. Tapi bagi Tuhan dia bisa kerjakan. Dia mau ceritakan ini loh aku bapakmu anakku. Don't be afraid. Jangan takut. Haleluya.
Amin. Tuhan itu mau tunjukkan bahwa Bapamu itu yang kau sembah itu sebagai Tuhan, ini loh aku. Haleluya. Saya bilang Bapak Ibu, dalam bahasa sederhananya, caper. Ada yang tahu nggak caper Bapak Ibu? Caper. Coba tuliskan dulu di layar, caper. Coba tuliskan dulu di layar, caper. Ada yang tahu nggak itu arti caper? Iya, Bang David bilang cari perhatian. Betul sekali. Coba kita flashback dulu. Dulu waktu laki-laki, amin, waktu laki-laki ingin merebut hati perempuan, pasti dia caper juga Bapak Ibu. Coba jujur ya, kalau laki-laki mau cari perhatian untuk merebut hati perempuan, kira-kira laki-laki bikin apa? Ayo, tuliskan dulu di layar, tuliskan dulu. Biar kita mengerti pikiran Tuhan, ayo tuliskan dulu. Kira-kira laki-laki, bapak-bapak, dulu waktu mendekati kekasihnya, pasti caper. Cari perhatian kan? Ibu Suci ketawa dia. Kira-kira dulu yang laki-laki bikin apa? Coba yang perempuan-perempuan coba dulu. Apa dulu dilakukan si laki-laki yang jadi suami bapak ibu sekarang, yang menjadi suami ibu-ibu sekarang? Caper itu, apa yang dia lakukan? Apa coba? Ayo dong. Biar bapak ibu nyampe ke pikirannya Tuhan seperti apa yang pengajaran Pastor Daud sampaikan hari ini. Iya, cari perhatiannya seperti apa yang dia bikin. Haleluya. Kalau saya jujur Bapak Ibu, kalau saya dulu nih, saya jujur nih, kalau saya dulu. Kadangkala ketika kita jalan-jalan, amin, jalan-jalan mungkin ke rumah orang, haleluya, ya, untuk menunjukkan bahwa saya laki-laki ini serba bisa, cari perhatian, ada pohon kelapa Bapak Ibu, ketika mau ngambil kelapa, dari antara laki-laki, saya bilang saya manjat, saya panjat pohon kelapa Bapak Ibu, amin, saya panjat, saya turunin tuh kelapa tinggi. Bukan pendek, tinggi, saya panjat. Dulu saya waktu muda itu karena bapak saya dulu kuli, saya juga ikut bangun rumah, saya bisa manjat-manjat Bapak Ibu. Saya panjat untuk membuktikan bahwa saya ini laki-laki beneran gitu, laki-laki beneran. Bukan laki-laki berbentuk manusia, tapi mental nggak laki-laki. Saya buktiin saya manjat kelapa Bapak Ibu, saya turunkan kelapa itu. Untuk apa? Cari perhatian. Bukan sekedar rayu di mulut, bukan. Siapa di sini laki-laki yang ada begitu? Coba tunjukin. Siapa di sini yang laki-laki pernah lakukan itu? Iya, apapun dia lakukan itu yang namanya caper. Benar, saya panjat itu pohon kelapa, saya turunkan, amin. Saya rela sampai dada saya di sini beset-beset itu karena meluk dulu ya, karena dulu kan masih remaja meluk batang kelapa. Sampai beset-beset nih dadanya saya. Saya turunkan gitu kelapa. Lalu yang dibawa perempuan-perempuan yang mungkin agak sedikit suka-suka sama Pastor Daud, mulai agak malu-malu dia. Lalu dia pikir dalam hatinya, wih abangku ini jago juga manjat. Caper Bapak Ibu. Betul nggak? Halo, mana di sini? Kalau Bang Rey nggak bisa manjat katanya. Haleluya. Oke, itu saya Bapak Ibu, itu saya. Barangkali Bapak Ibu nggak manjat pohon kelapa. Mungkin manjat genteng gitu ya, barangkali ada yang bolong. Amin. Ketika laki-laki, amin, cari perhatian sama perempuan, cari perhatian, amin. Dia lakukan Bapak Ibu. Untuk membuktikan bahwa dia laki-laki serba bisa. Laki-laki yang bisa diandalkan kalau nanti jadi suaminya. Laki-laki yang akan bisa cari makan dan gak mungkin hidup susah. Dia kerjakan Bapak Ibu. Haleluya. Betul, saya bicara jujur, nggak mungkin enggak. Iya, haleluya. Kadangkala yang kita nggak bisa kita coba bikin tunjukin Bapak Ibu. Kadang-kadang ada batu bata, ya kan? Suka-suka, wah begitulah ya kan. Namanya juga anak muda, haleluya. Batu bata disusun 2 karate Bapak Ibu. Cedar, patah gitu kan. Ya pura-pura senang lah ya kan. Padahal tangannya udah merah gitu kan. Aduh udah begitu. Tapi dia bilang, mantap, haleluya. Itu laki-laki Bapak Ibu. Amin. Kok bisa masak sih? Ya it's okay lah. Oke ya. Kalau memang bisa masak saat itu laki-laki ya dia tunjukin dia masak. Aku juga bisa masak. Tapi kalau boleh jangan masak dulu ditunjukin.
Nanti kalau laki-laki masak langsung cari perhatian masak, nanti dalam pikiran perempuan itu, wah anak mami ini gitu ya. Berarti maminya nyuruh dia masak terus nih gitu loh. Amin. Laki-laki menunjukkan keperkasaannya untuk cari perhatian agar temannya, lawan jenisnya itu menyukai dia. Kadang-kadang hal-hal yang mengerikan pun dia tunjukin, ngerti ya? Hal-hal yang mengerikan pun kadang-kadang si laki-laki ini action, amin, untuk cari perhatian sama kekasihnya itu. Sama aja perempuan juga begitu. Kalau dia ingin menarik hati, oke, menawan hati laki-laki yang mungkin dia sukai, perempuan juga bisa caper Bapak Ibu. Widih, nyanyi dia ya kan? Haleluya. Nyanyi dia pokoknya, lagu yang paling disukai sama laki-laki dia nyanyiin, melengking. Dari kamar mandi dia teriakin sengaja kencang, wih gitu loh. Laki-laki pas lewat di rumahnya, ya ampun ini orang gitu ya. Siapa di sini perempuan waktu caper nyanyi sekencang mungkin di sini? Ada? Aduh, ini Ibu Yunita Taiboko kayaknya begitu nih ya. Haleluya. Kalau Ibu Suicu capernya ngapain Bu? Capernya Bu? Pura-pura masak gitu kan. Wih, padahal dulunya waktu itu belum suka masak, pura-pura masak lah gitu ya. Pokoknya kalau ada kegiatan, udah saya bagian masak gitu kan. Jadi yang laki-lakinya bilang, wah ini cocok ini jadi ibu rumah tangga katanya kan. Wah mulai dipepet-pepet lah itu. Apalagi masakannya enak. Wih, lalu kadang-kadang perempuan bilang begini, pokoknya urusan masak kasih saya aja deh. Pokoknya saya bisa masak. Wih, laki-laki langsung pura-pura malu-malu gini kan. Gila ini perempuan keren juga ini. Masih remaja dah jago masak. Gimana nanti kalau jadi istri saya nih? Waduh, belanja terus tiap pagi. Bisa belanja terus nih tiap pagi. Haleluya. Iya, ada yang bilang manjat pohon jambu aja pastor, manjat pohon jambu aja nggak bisa katanya. Haleluya. Amin kan? Tuh, aku nggak bisa manjat kelapa pastor katanya, hanya bisa manjat pohon jambu. Haleluya. Bener Bapak Ibu, serius. Amin. Udah mulai terbuka pikirannya kan? Haleluya. Tuhan juga seperti itu. Kadang-kadang dia sedikit caper. Amin. Bukannya naif. Bapa kita yang di surga itu kadang-kadang dia mau tunjukin keperkasaannya, kuasanya, keilahiannya. Dengan cara apa sih? Kasih roti. Dikasih tangan begitu. Itu manusia pun bisa begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia bilang begini, lu ngapain datang sama Tuhan? Lu mau minta roti? Minta sama gua aja. Minta sama saya aja, gua kasih lah roti lah. Nih satu bungkus. Nggak usah sampai minta-minta begitu amat sih sama Tuhan. Roti aja. Nih saya kasih nih. Begitu loh. Tuhan nggak suka Bapak Ibu kalau kita bikin dia seperti itu. Karena manusia juga bisa kerjakan. Makanya Tuhan kadang-kadang dia cari perhatian untuk anak-anaknya. Dia bikin sesuatu, amin, yang nggak biasa. Anaknya ini yang blingsatan gitu loh. Amin. Bapak kita itu baik, serius. Bapak kita itu kepingin menunjukkan show up dengan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak pernah ngerti. Amin. Tuhan kirimkan badai, sebenarnya Tuhan mau bilang jangan takut anakku, badai itu tunduk di tanganku. Tapi kita Tuhan jangan kirimkan badai Tuhan, jauhkan badai Tuhan. Benar gak? Padahal Tuhan mau tunjukin ketika engkau lagi ada di dalam badai itu, Tuhan bilang jangan takut anakku, aku ada di dalam badai itu, jangan takut. Belum lagi badainya datang langsung kita tolak dalam nama Yesus, ceder gitu kan, wih haleluya. Padahal Tuhan bilang aku mau lagi ciluk-baan sama kamu. Aku lagi sedang momen petak umpat sama anak-anakku. Pernah nggak bapak-bapak kalau ingin menunjukkan kehebatan bapaknya? Ini bapaknya ini main petak umpat sama anaknya. Dia manjat di lemari Bapak Ibu. Anaknya nggak bisa lihat ke atas. Dia cari-cari papanya. Papa sampai anaknya nangis. Pernah lihat begitu? Pernah main sama anak-anak begitu? Haleluya. Padahal bapaknya ingin agar anaknya itu semakin mengerti tentang papanya ini. Papanya ajak anaknya bermain-main. Show up Bapak Ibu. Haleluya. Kadang-kadang di depan anaknya ini, bapaknya ini angkat air gitu kan. Bapaknya bilang gini, coba nak angkat satu ember kecil. Bayat papa, bayat papa. Begitu kan.
Anak kecil bilang, lalu papanya bilang, papa dong kuat nih. Nih 2 ember papa angkat. Wih, papa hebat loh, bener nggak? Haleluya. Papanya sebenarnya bukan mau nakut-nakuti anaknya, tapi papanya itu ingin show up. Papanya bilang begini, jangan takut ya nak, papa ini masih kuat. Papa ini masih bisa kerja. Papa ini akan kuliahkan kamu sampai kamu gede. Sebenarnya bapaknya mau kasih tunjuk. Bapaknya sanggup memberkati anak itu. Jadi bukan menunjukkan kelemahan, bukan menunjukkan keloyoan, bukan menunjukkan kemalasan, bukan. Tapi bapaknya itu mempertontonkan kehebatannya di depan anak-anaknya. Sama Tuhan kita juga seperti itu, tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah mikir, nggak pernah ngerti. Haleluya. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Haleluya. Amin. Sama seperti burung merak nih, burung merak di belakang saya nih. Ini burung merak Bapak Ibu. Burung merak itu kalau mau mendekati pacarnya, widih, itu dia tunjukkan Bapak Ibu. Ekornya naik ke atas, itu panjang itu buntutnya. Tapi bisa berdiri tegak loh itu. Wih, ya, itu bagus banget tuh burung merak itu. Udah itu sambil menari-menari lagi dia begini. Bapak Ibu tahu itu, untuk mengambil hati, ya kekasihnya itu. Bukankah kita kekasihnya Tuhan? Amin. Kadang-kadang kemegahan Tuhan itu Bapak Ibu dia tunjukkan ya kedahsyatannya itu. Haleluya. Dia tunjukkan kehebatannya itu, kitanya yang ketakutan. Kitanya yang gak pernah tahu apa sih rencana Tuhan di balik ini. Ada apa sih Tuhan engkau lakukan ini buat saya? Ada apa sih Tuhan kok ini begini Tuhan? Haleluya. Kadang-kadang kita langsung tuduh Tuhan gak sayang. Kadang-kadang kita langsung tuding Tuhan gak pernah mengerti. Kadang-kadang kita tuduh Tuhan itu tidak tahu apa yang kita butuhkan. Padahal Tuhan mau kasih tahu loh sama kita, jangan takut anakku, aku Bapamu senantiasa berjanji dan menyertai engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Amin. Ada satu cerita Bapak Ibu. Yang sudah pernah dengar cerita ini bersyukur ya. Yang belum pernah dengar saya akan sampaikan. Karena semua anak-anak rohaniku harus kebagian pengajaran ini. Haleluya. Satu kali ada satu keluarga sedang akan merencanakan jalan-jalan ke puncak Bapak Ibu. Ya, kalau di Jakarta puncak namanya. Kalau di Kota Medan Brastagi. Ya, kalau di Manado saya tidak tahu apa, kalau di Bandung saya tidak tahu apa. Kalau di Bandung mungkin yang di Bandung Selatan itu ya, ada tempat villa di situ, di bukit-bukit juga di situ. Saya kemarin ke sana. Dingin sekali yang di selatan itu. Apa namanya? Ada yang tahu nggak orang Bandung? Ciwidey Bandung. Betul, Ciwidey Bandung. Haleluya. Nah, saya kemarin ke sana ya. Ciwidey itu bukan yang satu lagi loh. Bukan Lembang, kalau Lembang yang di utara. Ini yang selatan. Ciwidey itu bukan ya? Ciwidey barangkali itu ya. Haleluya. Yang ada gas alamnya itu loh, yang ada gas alam. Betulkah itu Ciwidey yang ada gas alam? Yang ada asap dari bumi itu? Biar saya nggak salah menyebutkan nama. Ya, ada gas alam di situ. Pokoknya saya lihat itu dari bumi keluar kayak ada asap begitu ya. Itu tenaga uap itu, dijadiin pembangkit listrik Bapak Ibu. Nah, saya ke sana kemarin. Bukan Tangkuban Perahu. Kalau Tangkuban Perahu di utara itu Bu Swicu. Ya. Kawah Putih bukan juga. Bukan. Yang pasti di daerah Ciwidey arah ke sana sih arah selatan Bandung sih, arah selatan Bandung. Banyak villa di sana, ada banyak kebun teh juga. Oke ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau saya takut salah alamat aja nanti namanya saya sebut. Oh iya, Pangalengan, betul. Pangalengan, betul. Yang meliuk-liuk itu dia ya, meliuk-liuk itu. Itu enak juga ke sana itu ya. Lumayan kemarin jalan-jalan sama anak rohani kita, Ibu Eti Sitorus kemarin ke sana ya. Sama satu lagi siapa ibu itu ya, marganya lupa saya. Oke. Nah, jadi kalau untuk Jakarta disebut itu apa namanya? Puncak. Jadi ada satu keluarga, Ibu Swicu mau ikut.
Serius nih, nanti Pastor Daud ajaklah ke Bandung ya. Minggu-minggu depan ya Ibu Cucu ya kita ke Bandung ya. Siapin waktu ya Bu. Oke, baik ya. Nah jadi Bapak Ibu ada satu keluarga yang rencana akan jalan-jalan ke puncak. Papanya bilang begini sama istrinya, Bu, minggu depan ajak anak-anak ya kita ke puncak mumpung liburan. Ya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu libur gitu loh. Ikut pastor, Ibu Blas Ruby masih di Medan lagi, nggak bisa ikut lah. Oke, nanti kalau sudah pulang ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini suaminya bilang begini, Bu siapkan nanti ya anak-anak minggu depan ini, beberapa hari lagi, ya hari Minggunya pulang ibadah, kita ke puncak. Karena kita sudah sumpek hampir setahun kita di Jakarta, ya menghirup udara, debu, ya polusi. Jadi kita butuh refreshing lah, menghirup oksigen yang murni di puncak sana. Lalu ibunya senang, ore kita jalan-jalan. Ibunya cerita sama anak-anaknya, Nak, minggu besok ini kita pulang gereja siap-siap ya, kita mau ke puncak. Diajak sama papa katanya. Wow, hore kita jalan-jalan ke puncak. Satu keluarga udah senang. Lalu sebelum hari Minggu itu, si ibu ini sudah siapin semua makanan, persiapan untuk seperti camping lah begitu. Ada makanan di jalan, ada minuman, pokoknya disiapin lah sebagai ibu itu memang begitu ya. Anak-anak pakaiannya sudah siap semuanya. Nah setelah mereka pulang gereja hari Minggunya, sudah langsung jalan Bapak Ibu ke arah puncak. Di sepanjang jalan Raya Bogor, di tol itu, ya itu perjalanan enak. Mobilnya bagus, AC-nya dingin. Di dalam mobil itu diputar lagu-lagu rohani. Jadi sepanjang jalan dari Jakarta ke puncak itu mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang suaminya bilang, ya gitu ya. Ku kasih, istrinya nunjuk-nunjuk sama suaminya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Anaknya di belakang, hore gitu ya. Sepanjang jalan mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dengan AC yang dingin diputarkan lagu-lagu rohani. Begitu sudah nyampe di Ciawi Bapak Ibu sudah mulai tanjakan dia ya. Oh rupanya jalannya sedikit macet karena rupanya hari libur banyak sekali orang naik ke puncak. Kemudian jalannya perlahan-lahan gitu loh ya. Terus perlahan-lahan dan tidak terasa Bapak Ibu, terus mendaki sampailah mereka di lereng kebun teh itu. Siapa yang tahu kan, yang namanya puncak? Semua orang Jakarta kalau sudah nyampe di wilayah kebun teh itu kaca mobil dibuka Bapak Ibu, AC dimatikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan oksigen. Ngapain lagi nyalain AC? Ngadem-ngadem, dingin-dinginin mobil. Sementara di puncak itu sudah dingin banget. Haleluya, ya sudah dingin banget. Jadi mobil-mobil yang mereka lagi berliuk-liuk itu di lereng-lereng bukit puncak itu, mereka sudah matiin AC, buka kaca. Jadi udara kabut itu, ya kalau apalagi bulan-bulan Desember begini musim-musim hujan Bapak Ibu, itu kabut suka lewat di mobil, terus gitu loh. Dingin dia, gitu ya di tangan ini dingin. Orang senang Bapak Ibu dan merasa puas sekali, sekalipun cuman 1 jam melintasi tempat itu, mereka sudah seperti terbayar oksigen yang masuk ke dalam tubuh mereka yang membuat tubuh mereka itu refresh dan sehat. Amin. Berbulan-bulan mereka tinggal di Jakarta, hawa panas, polusi banyak, ya men. 1 hari, 1 jam saja di puncak itu mereka sudah terbayar semua masalah oksigen di dalam tubuhnya. Jadi mereka nggak mau buang kesempatan itu. Mereka buka kaca, depan buka, belakang buka, 4 pintu terbuka semua kacanya. Udara bebas masuk. Sampai anak-anaknya bilang, ih dingin. Istrinya juga bilang, wih dingin. Yang sebelah tangannya dikeluarin ke kaca. Ih dingin banget Pak, dingin banget. Begitu, senang banget Bapak Ibu. Sambil mobil itu berjalan pelan karena rame. Belum nyampe ke puncak atasnya, masih di tengah-tengah Bapak Ibu. Itu beberapa kali putaran itu ya, beberapa kali liuk-liukan itu. Haleluya. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Haleluya. Ketika mobil itu beranjak perlahan, ya sambil berjalan, kaca dibuka, tiba-tiba masuk yang namanya lebah Bapak Ibu, lebah. Amin, lebah.
Itu langsung ngeong dari kebun teh itu, Bapak Ibu, rupanya serangga, lebah itu terbang-terbang masuk ke dalam mobil. Ngeong, ngeong. Begitu masuk di dalam mobil, itu lebahnya itu nggak keluar, muter-muter di dalam mobil. Ngeong. Wih, itu langsung anaknya teriak, "Papa, papa ada lebah, papa, papa ada lebah," gitu ya. Nah, lalu papanya begitu tahu ada lebah masuk, kan kalau serangga itu kan kedengaran suaranya, ngeong gitu ya, ngeong gitu kan. Orang tahu lebah masuk, apa yang dilakukan papanya, Bapak Ibu? Papanya tutup kaca, tengit, karena elektronik, empat pintunya ditutup, Bapak Ibu. Lebahnya itu berterbangan di situ, ngeong, ngeong. Itu mamanya bilang gini, dipukul papanya, "Papa ini apa-apa? Papa ini itu kan bahaya. Nanti kalau dientuknya nanti kita anak-anak dientuk bengkak loh, Pak. Cepat buka gitu loh." Papanya sengaja tahan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Retanpu. Papanya sengaja tahan sampai mamanya ini membungkuk dia, "Papa, buka jendelanya." Tadinya suasananya enak, berubah jadi panas, Bapak Ibu. Papanya tenang aja, dia senyum, Bapak Ibu, senyum ketika jendela semuanya sudah ditutup. Amin. Ketika melintas lebah itu di depan papanya, ngeong, langsung ditangkap sama papanya. Cetep gitu ya. Tapi papanya tenang, Bapak Ibu. Dia setir mobil itu. Amin. Dia setir mobil itu. Haleluya. Tiba-tiba istrinya bilang, "Di mana lebahnya, Pak?" Sudah keluar, sudah keluar. Sudah keluar. Tapi jendela belum dibuka, sudah keluar. Di mana lebahnya? Anak-anaknya lagi membungkuk di belakang. "Coba nak lihat nak, di mana lebahnya tadi?" Karena sudah di tangan papanya. Haleluya. Lebahnya sudah nggak kedengaran bunyi sayapnya yang gitu ya, udah nggak kedengaran. "Di mana lebahnya tadi, Pak? Kacanya kan belum dibuka. Papa bilang udah keluar." Sudah keluar. Coba dengerin, sudah nggak ada lagi. Haleluya. Bapak Ibu tahu lebahnya ada di tangan papanya. Papanya udah ngerasa ada sesuatu yang terjadi di tangannya. Sengat lebah itu sudah tertancap di tangan papanya. Lalu ketika istrinya itu bangun dari kursinya, anak-anaknya juga sudah lega. Hore, lebahnya sudah nggak ada, tapi jendela belum dibuka, Bapak Ibu, masih tertutup. Haleluya. Papanya udah ngerasa sengatnya itu ada di tangannya. Haleluya. Begitu sudah tertancap di tangan papanya ini, dilepasin lagi sama papanya. Terus ngeong, terbang lagi dia, Bapak Ibu. Itu istrinya langsung pukul lagi suaminya. "Papa ini gimana sih? Itu berbahaya, kelewatan banget sih. Ini kan berbahaya tahu. Udahlah kita pulang aja lah." Udah jadi panas, Bapak Ibu. Haleluya. Anak-anaknya juga sampai nangis. "Papa, papa ini gimana sih? Kok dibiarin kita begini?" Udah sampai pokoknya di dalam mobil itu udah benar-benar setengah ribut. Haleluya. Lalu papanya bilang begini, "Nggak usah takut. Nggak usah takut." Kenapa nggak takut? Kan sengatnya itu kan berbahaya. Itu bisa bikin membuat kita bengkak. Kalau dientupnya nanti muka kita bengkak lupa, katanya. Tidak akan. Memang kenapa, kata istrinya? "Kamu nggak tahu. Tadi lebah itu sudah saya tangkap. Lihat tanganku," katanya. Itu sengat lebahnya itu ada di telapak tangan papanya itu. Lebah itu dilepaskan. Sudah nggak ada sengatnya. Jangan takut. Sengatnya sudah ada di tangan papanya. Pesan ini sebenarnya seperti yang Yesus lakukan, Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, "Jangan takut." Yesus berkata kepada iblis, "Hai iblis, di manakah sengatmu?" Sengat itu sudah ditangkap sama Tuhan Yesus. Makanya Yesus bilang sama anak-anaknya, "Jangan takut." Amin. Sengat kuasa kegelapan, sengat maut itu sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita menghadapi banyak ujian dan masalah ataupun mungkin intimidasi, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Tuhan sudah ambil bisa maut itu. Sudah di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan takut. Kenapa? Karena seperti Bapak tadi. Nih lihat sayangku, lihat istriku. Sengat lebah itu sudah ada di tanganku. Sekalipun dia mutar-mutar di mobil ini sampai mati, nggak akan bisa nyengat kalian lagi. Sengatnya sudah ada di sini. Papanya nggak takut dengan sengat itu. Paling cuman agak perih doang di telapak tangannya. Kalaupun bengkak paling cuman 2 jam, papanya sudah tahu sengat lebah itu tidak membawa kematian. Tidak membawa kematian. Haleluya. Sampai istrinya terdiam. "Oh Tuhan Yesus. Coba lihat tangan papa," katanya. "Enggak sakit." "Enggak." "Coba ambilkan sengatnya itu." Dicabut, tes. "Iya ya. Jadi lebah yang terbang ini enggak berbahaya ya Pak?" "Enggak." Tuhan Yesus bilang sama anak-anaknya,
Lihat telapak tanganku anakku. Sengat maut itu sudah di tanganku. Masihkah engkau takut? Masihkah engkau gentar? Halo? Bukankah dengan cara begitu Tuhan memperkenalkan dirinya sama kita? Hebat kan Bapak kita itu? Kadangkala Bapak kita itu memperkenalkan dirinya, bukan di perkara berkat saja. Come on, wake up dong, wake up. Kadang-kadang dia mau memperkenalkan dirinya, keperkasaannya itu, dengan dia tunjukkan sebuah ujian masalah. Tapi tenanglah, Tuhan yang bekerja di situ, kalau engkau percaya. Tuhan bilang jangan takut. Nih, sengat lebah itu ada di tanganku. Sengat maut itu sudah kuambil, kata Tuhan. Luar biasa kan Bapak kita itu? Jadi cara dia memperkenalkan dirinya itu dia dengan cara keilahiannya itu. Kalau dia kita bilang maha dahsyat, maka dalam kedahsyatan itulah dia buktikan kealahannya. Tapi anak-anaknya sering banyak yang gak mengerti cara kerjanya Tuhan. Tak kenal, maka tak sayang. Coba kita lihat Matius 14, 22, 33. Biar ada dasar firmannya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Oke. Ibu Jenny Angelina sudah mengetiknya. Iya, Ibu Bless Ruby diberkati ya Ibu Bless Ruby, jangan takut ya Bu, jangan takut ya. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya untuk Ibu Bless Ruby ya. Haleluya. Oke, semuanya sudah tulis, perhatikan Alkitab Bapak Ibu ya, kita akan bacakan. Lihat bagaimana caranya Yesus sebagai Bapak kita itu memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu sedang diperkenalkan Bapak Ibu sebenarnya. Tapi murid-muridnya nggak tahu, makanya dari ayat ini Bapak Ibu terbuka pikirannya. Haleluya. Yuk kita baca ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Oke, judulnya di situ Yesus berjalan di atas air ya. Oke, baik. Kita akan baca, perhatikan Alkitab saudara. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Waktu habis mereka pelayanan bersama-sama, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya, udah kalian naik ke perahu, naiklah ke perahu. Menyeberanglah kalian ke daerah yang di seberang danau sana ya, katanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi murid-muridnya disuruh lebih dulu gitu loh. Aku belakangan, kata Yesus. Tapi murid-muridnya nggak berpikir Yesus belakangan nyebrang mau naik apa. Nggak kepikiran sama murid-muridnya. Nggak ada yang bertanya, guru kalau engkau belakangan sama siapa kamu belakangan nanti menyeberang danau ini? Siapa temanmu? Murid-muridnya nggak bertanya. Mungkin karena murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu nggak akan tersesat lah untuk nyebrang ke danau sana. Mungkin ada banyak kapal-kapal lain lagi yang bisa ditumpangin sama dia. Tapi Yesus sebenarnya sengaja menyuruh murid-muridnya lebih dulu nyebrang ke danau sana, ke seberang danau sana. Lalu orang-orang banyak yang mengikuti tadi itu disuruhnya pulang. Sudah pulanglah ya, pelayanan hari ini sudah selesai. Pulanglah ya. Dan sudah diberi makan firman, diberi makan juga secara jasmani. Pulanglah, pulang. Pulanglah semuanya orang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Murid-muridnya lagi berlayar di tengah danau, Yesusnya lagi ada di bukit. Amin. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang melalui kapal lebih dulu,
Saya pastikan Yesus tahu apa yang akan terjadi, bahkan bisa jadi Yesuslah yang mengirimkan sesuatu yang menakutkan itu untuk dihadapi murid-muridnya. Sengaja Yesus tinggal sendiri, karena dialah Allah semesta alam, dialah yang mengatur semua sistem, dialah yang mengatur semua cuaca, amin. Semua musim dia yang atur. Kita lihat. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, malam-malam lagi, bukan siang. Kalau siang masih mendingan, kalau terjadi sesuatu di kapal itu, mungkin berenang, amin, masih kelihatan. Kalau ada kapal karam, siang-siang masih bisa dicari orang yang mungkin sedang hanyut. Ini malam, menakutkan Bapak Ibu. Sengaja disuruh Tuhan, kalian menyeberang dululah. Aku sendirian, nanti aku nyusul. Haleluya. Deg-degan Bapak Ibu. Deg-degan. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya yakin betul Tuhan Yesus tahu bahwa, amin, dalam beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan, pastilah badai melintas di danau itu. Tuhan Yesus tahu. Atau Tuhan memang yang kirimkan badai itu. Masa iya sih sebagai Bapak yang baik, kalau memang ada badai yang berbahaya, disuruhnya murid-muridnya menyeberang. Seperti menantang badai. Haleluya. Saya yakin tidak ada niat jahat dari Tuhan di situ, nggak ada niat jahat. Saya yakin tidak ada niat jahat. Tapi teramat yakin saya itu adalah rencana Tuhan, amin, untuk memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Makanya kan kemarin kita sudah belajar. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang Musa, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang nabi-nabi. Kata orang loh. Lalu Yesus bertanya lagi yang kedua, kalau menurut kalian, aku ini siapa? Yesus sedang memperkenalkan diri, ternyata murid-muridnya juga sama kayak kita Bapak Ibu. Cuman di permukaan doang kenal Yesus. Cuman di permukaan doang kenal Yesusnya, enggak sampai ke dalam-dalamnya. Makanya Yesus mau kasih tunjuk, lebih daripada apa yang kau lihat, aku ini seperti ini loh, gitu loh. Keilahianku itu seperti ini loh. Tapi banyak murid-muridnya juga masih ketakutan. Ketika Yesus bertanya, lalu menurut kalian saya ini siapa? Kenalan Bapak Ibu. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Yesus menyatakan dirinya, menurut kalian aku ini siapa? Petrus bilang, engkaulah Mesias, anak Allah. Mesias yang diurapi. Amin. Raja semesta alam. Petrus ngomong lo itu, ngomong lo dia. Haleluya. Amin. Yesus mau buktiin pengakuan dari murid-muridnya. Oh begitu. Kamu yakin saya ini Mesias? Maka Yesus berkata, Petrus, itu bukan kamu yang ngomong. Tapi Bapakkulah yang meletakkan perkataan itu di mulutmu. Lalu Yesus uji. Ketika mereka sudah beberapa mil pada malam hari pula lagi itu, Tuhan izinkan badai menghantam kapal mereka sehingga mereka diombang-ambingkan, ketakutan pada malam hari. Karena Yesus tidak ada ikut sama mereka. Haleluya. Enggak ikut Yesus, Yesus lagi berdoa di atas bukit. Pertanyaan kita yang paling kecil, apakah Yesus tidak tahu bahwa badai itu sedang menerpa kapal mereka? Apakah Yesus tidak tahu bahwa badai melintas di danau itu? Paling tahu. Kalau menurut saya, amin, Yesus sengaja memang muridnya itu dibawa ke dalam peristiwa yang menakutkan, amin, agar murid-muridnya tahu siapa Yesus sebenarnya. Haleluya. Amin. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Setelah beberapa jam mereka dihantam badai, Bapak Ibu, airnya masuk ke kapal. Mungkin mereka sudah teriak-teriak, Yesus tolonglah kami. Kenapa Yesus tidak ikut bersama-sama dengan kami tadi? Kalau seandainya Yesus ikut di kapal, kami pastikan tidak akan ada badai karena Yesus ada di kapal kami. Sengaja Yesus ingin melihat bagaimana reaksi murid-muridnya tentang siapakah Yesus itu di mata mereka. Haleluya. Amin. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lihat. Yang tadi kata Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah. Dibuktikan sama Yesus. Dari bukit itu sampai ke danau itu butuh jalan kaki. Bisa jadi 2 jam Bapak Ibu. Amin. Tapi begitu cepatnya Bapak Ibu bisa Yesus dari bukit sampai ke permukaan laut. Pakai apa? Gak ada yang tahu, masih misteri. Saya pastikan Yesus itu bisa melayang, dia terbang Bapak Ibu. Kalau dia bisa terbang melayang begitu, dipastikan di permukaan air pun dia nggak akan hanyut. Haleluya. Yesus sebenarnya ingin show up sama anak-anaknya. This is me, ini aku, it's me, it's me. Haleluya. Murid-muridnya justru lihat itu hantu. Murid-muridnya lebih percaya hantu itu lebih sakti daripada Tuhan. Cuman hantu yang bisa melayang-layang. Cuman hantu yang gak tenggelam. Cuman hantu yang tidak bisa dikuasai sama ilmu alam. Cuman hantu yang bisa lakukan itu. Di image-nya Petrus dan murid-muridnya itu hantu. Yesus bilang dalam hatinya, dasar gitu ya. Inilah aku Allahmu Bapamu yang sesungguhnya. Hantu-hantu yang kau pikirkan itu ada di kakiku. Akulah penguasa alam semesta raya ini. Haleluya. Yesus tunjukkan keilahiannya. Yesus tunjukkan siapa dia sebenarnya. Makanya dia lagi main-main sama anaknya, Bapak Ibu. Biar anaknya percaya betul bahwa Yesus yang dia sembah itu, Yesus yang mereka percaya itu adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi saya yakin betul badai itu bukan cobaan. Badai itu bukan masalah. Tapi badai itu cuma sekedar main petak umpat di mata Tuhan. Badai itu cuma hanya sekedar seperti show up di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa show up? Ternyata begitu mengerikan badai itu. Yesus berjalan di atas air di tengah badai itu. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Ketika melihat angin ombak, jedar, jedar, begitu ya. Itu bunyi suara angin itu. Pokoknya udah berisik sekali. Amin. Tapi Yesus dengan tenang berjalan di atas permukaan air, Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa dahsyat. Sampai murid-muridnya pangling. Menuduh Yesus itu hantu. Haleluya, haleluya. Apa Yesus bilang? Lihat ini aku bukan hantu seperti apa yang kau katakan. Aku ini gurumu, jangan takut. Haleluya. Amin. Ternyata badai itu tidak bisa menundukkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Yesus tunjukkan sehebat apapun badai, justru dia berdiri di tengah-tengah badai itu. Itu artinya Yesus tidak bisa ditaklukkan oleh badai. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menunjukkan kealahannya Tuhan Yesus harus kasih contoh, ada badai. Kira-kira kita bisa ambil nggak hikmah ini Bapak Ibu? Kadangkala Tuhan mau kasih tunjukkan, dia mau show up bahwa dia Allah yang kau sembah. Kadang-kadang dia harus pertontonkan keilahiannya dalam hidupmu. Percayakah engkau atau tidak? Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, tenang, jangan panik. Aku ini, jangan takut. Siapa pernah di sini melatih mental anak-anaknya, baik istri atau suami main petak umpat, tapi mamanya itu pakai sarung ditutupin mukanya? Pernah di sini ada? Saya dulu pernah ngalamin itu.
Mama saya ngajak saya main-main petak umpat. Dia sembunyi di balik lemari. Dia pakai sarung warna hitam Bapak Ibu. Saya kecarian, mama, mama. Begitu saya udah kecarian masuk kamar, buka pintu gelap. Mama di mana? Mama di mana? Tiba-tiba saya melihat sosok yang menakutkan warna hitam di sarung. Hihi, hantu, mama. Teriak. Mama saya bilang apa? Stop. Ini mama, ini mama, ini mama. Jangan takut abang ya, jangan takut ya. Ini mama, ini mama. Mama ini gimana sih? Mainnya begini banget. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Seringkali pastor. Betul nggak itu? Saya bukan mendongeng Bapak Ibu. Apa yang saya pernah alami makanya saya ceritakan. Kita untuk menunjukkan kadang-kadang siapa kita. Amin. Dan kita mau tahu anak-anak kita ini benar-benar berani atau tidak. Kadang-kadang orang tua itu ngajak mainnya. Seperti memang kelewatan. Amin. Kelewatan. Makanya saya bilang tadi candaan Tuhan itu juga kadang-kadang menurut kita kelewatan. Amin. Tuhan sedang bermain-main canda-candaan sama anak-anaknya. Makanya bahasanya, ops tenanglah aku ini, jangan takut. Murid-muridnya sempat salah paham bilang itu hantu. Amin. Padahal Tuhan itu sedang bermain-main dengan murid-muridnya. Biar kau percaya inilah Mesias itu, anak Allah itu. 28, lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yes, Yesus tidak kamuflase. Yesus berkata, kata Yesus datanglah. Maka kata Petrus, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sampai Petrus pun ketika dia menatap Yesus, dia percaya, dia ikutin apa yang Yesus katakan. Seperti yang dikeluarkan dari mulut Petrus sebelumnya, engkau adalah Mesias. Maka Petrus pun maju lagi berkata, Guru, sekiranya engkau itu suruhlah aku berjalan menemui engkau, datang kepadamu. Yesus bilang, sini Petrus, datanglah. Lalu Petrus berjalan juga di atas air. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan sedang melatih murid-muridnya untuk percaya kepada Tuhan. Kalau aku bisa berjalan di atas air, engkau juga bisa anakku. Sini Petrus, datanglah. Ketika Petrus keluar dari perahunya, ternyata air danau, air laut itu tidak bisa menenggelamkan dia. Saya mau bilang, saudara-saudara yang percaya betul sama Tuhan. Dalam seluruh hidupmu, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Engkau pasti bisa melewati masa-masa sukar. Karena di dalam pikiranmu sudah ada Tuhan Yesus selalu menyertaiku. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika engkau takut itu artinya engkau ragu. Di mana ada keraguan, disitulah kejatuhanmu. Tapi kalau engkau benar-benar percaya sama Tuhan bahwa dialah Bapamu yang baik, sekalipun engkau saat ini sedang mengalami masalah, katakan sama Tuhan, aku terlalu percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak akan sendirian. Bikin Tuhan itu kesemsem dengan kata-katamu. Ketika engkau sudah mendengarkan pengajaran ini, mulai hari ini Tuhan, aku tidak perlu ragu lagi. Ketika aku berseru memanggil namamu, Bapa Tuhan Yesus, engkau ada di dalam aku. Engkau usah minta yang engkau perlukan pun. Ketika engkau datang sama Tuhan, aku terlalu percaya Tuhan, perhatianmu kepadaku. Aku terlalu percaya Tuhan, engkau tidak pernah tinggalkan aku. Haleluya. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah, dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah, Mesias itu. Jelaskan Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan menunjukkan, memperkenalkan pribadinya, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita yang gak sanggup ketika Yesus Bapa kita, Allah kita itu mempertontonkan keperkasaannya, kitanya yang kelepek-kelepek. Kitanya yang belingsatan, kitanya yang malah gak percaya, kitanya yang malah lari. Sama seperti
Yohanes 6 ayat 66. Mulai hari itu banyak orang meninggalkan Yesus karena nggak tahan dengan pengajaran, dengan didikannya yang begitu keras. Tapi orang-orang yang sudah kenal Yesus tidak menganggap itu pengajaran yang keras, tapi itulah isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya yang mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai akhir zaman tidak akan berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita langsung berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi menjelang siang hari ini kami sudah menerima pengajaran-Mu. Terima kasih Bapak buat berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk mengerti siapakah Allah kami sesungguhnya. Terkadang kami terlalu cengeng, terkadang kami terlalu bodoh. Kami selalu mengukur kemampuan ilahi dengan apa yang kami minta. Sesungguhnya apa yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh kami, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan buat kami kuat untuk melihat keajaiban-Mu. Ketika Engkau sedang show up, ketika Engkau sedang mempertontonkan kehebatan-Mu, buat kami percaya bahwa Engkau selalu ada di dalam kami. Ada di dalam hal itu Tuhan, dan Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Tuhanlah yang sempurnakan, pengurapan-Mu menyertai kami semuanya. Dan semua yang kami dengar kami kembalikan kembali untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami belajar untuk menghidupinya. Terima kasih buat pengajaran ini. Terpujilah Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu, urapi, dan kiranya roh hikmat dan kecerdasan dalam roh, Tuhan tambah-tambahkan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, sekali lagi. Oke, Pastor Daud akan menampilkan stiker ya bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati dan memberikan ucapan syukur dan persembahannya. Terima kasih banyak buat Henny G, thank you, God bless you ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin menabur ya, arahkan ke lokasi ini, ada untuk dana Bapak Ibu, silakan ya, ada nomor handphonenya. Thank you ya buat Henny G, God bless you.